Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di channel Gading Rusa ya. Sebelum mulai jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel Gading Rusa di bawah sini karena penting dan gratis. Jadi jangan lupa kalian baik terus klik like, comment, share, dan subscribe channel Gading Rusa di bawah sini karena penting dan gratis. Kali ini alhamdulillah kita memasuki lagi ya segmen Rarus Ramadan Gading Rusa ya. Tak terasa 1 tahun berlalu ya, kita kembali lagi di segmen Rarus Ramadan Gading Rusa yang akan menemani selama hari Jumat di bulan Ramadan ini ya. Gading Rusa ucapkan marhaban tiba, marhaban di Ramadan ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kita lancar-lancar dan diterima oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, sesuai dengan janji di video yang perpisahan waktu itu bahwa segmen-segmen penting di channel Gading Rusa, salah satunya Rarus, itu akan tetap ada. Maka dari itu hari ini Gading Rusa membuatlah Rarus untuk Jumat pertama ya di bulan Ramadan. Karena seperti yang tahun-tahun kemarin, tiap hari Jumat selama bulan Ramadan ada Rarus Ramadan Gading Rusa membahas sejarah ataupun fikih dalam Islam. Nah, karena tahun kemarin kita sudah membahas sejarah ya, sejarah Rasul Ulul Azmi, berarti tahun ini kita akan membahas fikih. Meliputi apa saja Gading Rusa? Nah, kita akan membahas 4 hal ya, karena kan selama 4 minggu nih, ya 4 Jumat. Jumat pertama yang ini, hari ini kita akan membahas tentang haji dan umroh. Jumat kedua kita akan membahas tentang kurban. Jumat ketiga kita akan membahas tentang zakat. Dan yang terakhir kita nanti bahas masalah sholat ya. Nah, jadi yang video pertama ini kita akan membahas masalah haji dan umroh ya. Mungkin ini materi yang sudah gak asing buat kalian ya. Beberapa dan mungkin beberapa juga ada yang ingin tahu seperti apa sih fikih haji dan umroh dalam Islam gitu ya. Nah, sekarang kita sama-sama belajar. Di sini Gading Rusa sudah mengumpulkan materi terkait masalah fikih untuk haji dan umroh ya. Sebelumnya Gading Rusa lihat nih. Untuk take video kali ini sudah menggunakan baju Gading Rusa ya, special merchandise official gitu ya. Oke, tanpa memperpanjang durasi nih, kita nanti kalau memperpanjang durasi kita langsung aja membahas masalah haji dan umroh ya. Oke, yang pertama di sini mungkin kita membahas dulu hal yang dasar ya. Kita akan membahas hal yang dasar yaitu pengertian. Nah, jadi di sini pengertian haji itu berasal dari kata hajjah yang artinya berziarah. Berziarah dengan maksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan, yaitu Baitullah. Nah, sedangkan menurut istilah haji itu adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah dan mengharap keridhaan Allah SWT dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, itu kalau secara istilah. Kalau secara bahasa kita kenal dengan istilah hajjah ya, yang berarti mengunjungi atau ziarah. Kalau secara istilah kita kenal dengan seperti tadi yang Gading Rusa sebutkan. Hukum haji apa Gading Rusa? Hukum haji ini adalah wajib ain, artinya wajib ya. Wajib bagi umat muslim yang mampu ya. Seperti dijelaskan dalam rukun Islam yang terakhir, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, mampu di sini maksudnya bukan hanya mampu finansial, tapi mampu secara fisik. Karena ibadah haji itu kan menggabungkan antara ibadah ruhaniyah ya dan juga ibadah fisik. Jadi butuh kemampuan fisik juga gitu. Nah, itu hukum haji ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar syarat-syarat apa saja. Syarat wajib haji. Yang pertama Islam, jelas ya. Islam. Yang kedua berakal. Nah, tidak wajib bagi orang yang mohon maaf gila gitu ya. Dan lain sebagainya. Ketiga adalah balik. Anak-anak tidak wajib. Makanya kalau kita ya di Indonesia, kita bisa daftar haji itu umur 18 itu baru bisa daftar haji, ikut haji gitu ya. Di bawah 18 belum bisa. Karena di sini salah satu syarat wajibnya balik. Dan yang terakhir, yang keempat adalah merdeka. Maksudnya untuk budak itu tidak wajib melakukan haji gitu ya. Dan yang terakhir adalah mampu.
Nah, seperti yang Gade Rusa jelaskan tadi, mampunya itu bukan hanya mampu finansial perlu ya, tapi mampu dalam hal kesehatan untuk berangkat ke sana juga wajib gitu ya. Nah, setelah kita belajar syarat wajib tadi apa aja? Ada Islam, ada balik, ada berakal, ada merdeka, dan juga mampu. Sekarang kita akan belajar hal yang paling penting, yaitu rukun haji. Nah, kalau kita belajar fikih, itu yang kita pelajari adalah mulai dari pengertian, syarat, rukun, tata cara pelaksanaan, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang hal yang paling penting mendasar dari haji itu adalah rukunnya. Kenapa? Karena rukun haji itu adalah inti haji. Apa aja sih haji yang dilaksanakan? Nah, ini kita bahas. Yang pertama ada ihram. Ihram itu apa gak rusak? Ihram itu adalah niat. Niat untuk melaksanakan ibadah haji ya. Itu ihram. Yang kedua adalah wukuf. Nah, wukuf itu berada di padang Arafah. Wukuf itu apa? Wukuf itu adalah kita hadir mulai dari tergelincir matahari yaitu duhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah gitu ya. Jadi mulai dari tanggal 9 itu pas duhur sampai terbenam matahari atau maghrib tanggal 10 Dzulhijjah. Itu wukuf ya, berdiam diri di padang Arafah. Nah, wukuf itu puncak haji atau inti haji itu di wukuf. Jadi orang itu kalau nggak wukuf itu berarti belum haji atau nggak haji. Jadi wajib wukuf ya. Yang ketiga adalah tawaf. Ya pasti ya, tawaf itu disebut tawaf ifadah, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali gitu kan. Tawaf itu kan ada macam-macam, ada tawaf ifadah yang itu mengelilingi Ka'bah, ada tawaf perpisahan, tawaf wada. Kalau kita setelah melakukan rangkaian ibadah haji atau umroh, kita harus tawaf wada sebelum kembali ke tanah air ya. Tawaf perpisahan, ada tawaf kudum, begitu kita baru sampai masuk Mekah, baru sampai melihat Ka'bah, kita melakukan tawaf kudum atau tawaf awal. Nah, ini tawaf ibadah, tawaf yang masuk rukun haji. Nah, terus selanjutnya yaitu sa'i. Ya, pasti habis tawaf sa'i, baru setelah sa'i apa? Ya, tahallul tertib. Nah, itu rukun haji. Jadi yang pertama tadi apa? Ihram. Ya, niat. Yang kedua adalah wukuf. Wukuf. Yang ketiga adalah tawaf. Terus 4 sa'i, tahallul, tertib. Tertib itu maksudnya yang melakukan ke rukun ini tuh dengan urut gitu loh. Nggak mencar-mencar. Itu tadi ya. Jadi rukunnya ada ihram atau niat, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, lalu tertib. Itu rukun-rukun haji yang wajib dilaksanakan. Terus sekarang wajib haji, bedanya apa Gading Rusa? Nah, kalau rukun haji itu yang harus, yang standar dasarnya. Nah, wajib haji itu amalan ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Gitu. Kalau rukun haji itu kita nggak melakukan, nggak sah haji kita, gagal. Tapi kalau ini wajib haji, kita wajib melaksanakan, tapi kalau tidak melaksanakan itu tidak menjadi hajinya nggak sah gitu. Wajib aja ada apa aja? Yang pertama, berihram sesuai mikotnya. Nah, kalau kita Indonesia, kita kan jamaah Indonesia nih, kita mengambil mikot ya untuk tempat mengambil niat ihram. Itu biasanya kalau dari Madinah itu kita di Bir Ali ya, atau Dzulhulaifah. Kalau di Mekah kita biasanya ke Masjid Tan'im, itu bisa, atau Ji'ronah. Itu tempat-tempat mikotnya ya, berihram sesuai tempat mikot kita. Terus yang kedua bermalam di Muzdalifah. Nah, jadi setelah kita dari wukuf tadi tanggal 10, kita akan pergi ke Muzdalifah untuk mabit atau bermalam. Bermalam di Muzdalifah, lalu bermalam di Mina. Nah, ini ya, mabit di Mina. Untuk apa? Untuk mengumpulkan kerikil untuk melontar jumroh. Nah, setelah itu, setelah mabit di Mina, melontar jumroh Aqobah. Setelah itu melontar jumroh ula, wusta, lalu menjauhkan diri dari haramnya ihram dan tawaf wada. Jadi gak ada yang rusak, ulangi ya, wajib haji apa aja. Yang pertama adalah berihram sesuai mikotnya. Yang kedua bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga bermalam di Mina. Yang keempat melontar jumroh Aqobah. Yang kelima melontar jumroh ula dan wusta. Yang keenam menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan selama berihram. Dan yang ketujuh tawaf wada. Ini adalah wajib haji ya. Biasanya rangkaiannya gitu.
Nah, sekarang kita akan bahas mikot ya. Seperti yang Garusa sebutkan tadi, mikot itu ada dua, ada mikot zamani dan mikot makani. Oke, nah mikot zamani itu adalah mikot waktu ya. Mikot waktu yang dimana waktu pelaksanaan mikot itu diselenggarakan oleh orang-orang yang melaksanakan haji gitu ya. Jadi waktu sahnya dilaksanakan sebelum kita melaksanakan haji pastinya. Nah, kalau haji itu kan kita mengambil mikot ada waktu-waktu tertentu ya, ada waktunya karena ya sebelum melaksanakan ibadah haji kita wajib mengambil mikot gitu. Nah, ini mikot zamani ya, waktunya dari segi waktu. Yang kedua adalah mikot makani. Mikot makani ini tempat pengambilan mikot atau tempat kita menjatuhkan niat untuk ihram. Seperti tadi yang nggak harus jelaskan, kalau jamaah Indonesia dari Madinah itu bisa ke Bir Ali atau Zulkhalifah. Kalau dari Mekah itu bisa ke Masjid Tan'im atau Jironah. Jadi mikot makani tempatnya. Jadi gitu ya. Kalau mikot zamani itu dari segi waktu, kalau mikot makani dari segi tempat. Mikot itu apa? Mikot untuk tempat menjatuhkan niat sebelum kita berihram gitu ya. Itu mikot. Dibagi dua tadi, mikot makani dan mikot zamani. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar masalah muharramat haji atau dam. Dam itu denda. Denda. Nah, jadi muharramat haji itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Nah, ada beberapa hal ya, kalau kita berikhram ini juga berlaku di umroh ya, tidak hanya di haji, berlaku juga di umroh. Ketika kita telah menggunakan pakaian ikhram, kita mengambil niat, misalkan ya, nawaitul umrata wa ahramtu biha, misalkan saya niat berumroh dengan menggunakan pakaian ikhram karena Allah Ta'ala. Setelah kita menjatuhkan niat umroh atau niat haji, maka larangan-larangan ikhram itu berlaku. Nah, apabila larangan-larangan ikhram ini kita langgar, maka kita wajib membayar dam atau denda yang sudah ditentukan. Apa saja sih larangan-larangan ikhram ini berlaku untuk umroh dan haji ya? Yang pertama adalah berhubungan badan suami istri. Ya, kalau sudah dijatuhkan niat ikhram, tidak boleh berhubungan suami istri. Yang kedua adalah memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Nah, makanya kalau kita laki-laki ya, kita sudah menjatuhkan niat umroh atau haji, kita nggak boleh menggunakan pakaian berjahit. Nah, itu adalah muharramat ihram. Muharramat haji dan umroh. Kalau misalkan dilanggar, kita kena dam. Yang ketiga adalah menggunakan cadar ataupun penutup sarung tangan bagi perempuan. Nah, maka dari itu perempuan kalau haji dan umroh itu muka dan telapak tangan harus kelihatan. Jadi tidak boleh pakai cadar dan tidak boleh pakai penutup tangan. Ya. Yang keempat adalah memakai wangi-wangian. Nggak boleh. Kalau sudah menjatuhkan niat ikhram, nggak boleh pakai wangi-wangian, parfum, sabun, alkohol, dan lain sebagainya, hand sanitizer nggak boleh. Ya. Jadi antisipasinya sebelum niat, pakai parfum yang banyak. Pakai parfum yang banyak, mandi yang wangi, bersih sebelum kita melakukan ikhram niat. Kalau sudah melakukan niat, tidak boleh pakai wangi-wangian. Ya. Terus yang kelima, menutup kepala bagi laki-laki. Nggak boleh pakai topi, pakai peci, pakai apapun nggak boleh. Laki-laki ya, jadi harus dibuka ini, rambut kelihatan. Yang keenam adalah melakukan, nah ini semua rangkaian. Mengakadkan nikah, akad nikah, menjadi saksi nikah, wali nikah. Nggak boleh kalau kita sudah menjatuhkan niat. Hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan-nikahan ini nggak boleh. Ya, kalau kita sudah niat. Setelah kita tahallul itu berarti penanda selesai rangkaian ibadah umroh kita. Itu tahallul. Kalau sudah selesai tahallul, larangan-larangan haji maupun umroh ini sudah tidak berlaku. Yang ketujuh, memotong rambut atau kuku. Nggak boleh. Kalau sudah menjatuhkan niat ikhram, nggak boleh memotong rambut dan kuku. Misal gini, gading rusak. Kan kadang tangan kita suka nih ada kulit-kulit yang mengelupas gitu kan. Kita gatel nih pengen ngelupas-ngelupas gitu. Itu apakah boleh? Nggak boleh juga. Itu bisa membatalkan ikhram kita. Ya, sekali lagi tidak boleh memotong kuku, rambut, termasuk ini loh. Ngelupas-ngelupas kulit ini juga nggak boleh.
Ini bisa membatalkan ihram kita. Yang ketujuh. Dan yang kedelapan adalah ketika kita sengaja membunuh binatang di tanah haram juga nggak boleh. Ini berlaku dam kalau kita melanggar. Jadi ke semua larangan ihram tadi yang tadi saya sebutkan, mulai dari bersetubuh, ya, menggunakan pakaian yang berjahit, ya, menggunakan penutup kepala bagi laki-laki, menggunakan cadar atau penutup tangan bagi perempuan, membunuh binatang, memakai wangi-wangian, ini semua kalau kita sudah niat ihram tidak boleh kita lakukan, ya. Dan apabila kita melanggar, kita akan mendapatkan dam atau denda. Dendanya ya digantungkan pelanggaran kita seperti apa, ya. Maka dari itu untuk antisipasi kita harus tahu dulu nih hal-hal yang tidak boleh dilanggar kalau kita sudah berihram. Kalau sudah tahallul berarti kan kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah umroh. Maka dari itu semua larangan ihram ini tadi diberlakukan. Larangan ihram dibebaskan lah. Maksudnya ya sudah tidak apa-apa gitu kalau mau misalkan mau potong kuku, mau pakai wangi-wangian, mau pakai cadar perempuan udah nggak apa-apa. Asal udah tahallul, udah selesai rangkaian umrohnya. Oke, dimengerti ya untuk larangan untuk masalah dam atau hal-hal yang mengharamkan selama kita berihram. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari sunnah haji pasti ya. Tadi kita sudah belajar rukun, sudah belajar wajib, sekarang kita belajar sunnah haji. Hal-hal yang kita kalau lakukan bisa dapat pahala gitu. Nggak dilakukan nggak apa-apa sih, cuman ya nambah pahala lah. Yang pertama talbiyah ya. Kalau kita berhaji ya, berumroh perbanyak talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nah, perbanyak talbiyah selama berumroh atau haji. Yang kedua adalah melaksanakan tawaf kudum. Nah, seperti yang Gading Rusa bilang, tawaf kudum tadi begitu sampai Mekah, melihat Baitullah, Ka'bah, langsung tawaf atau kayak tawaf pembukaan lah. Say hello to Ka'bah. Dan yang terakhir adalah memperbanyak membaca sholawat. Ya, karena kan kita ke tanah haram, tanahnya Nabi. Jadi ya perbanyak sholawat. Itu tadi sunah-sunahnya ya, membaca talbiyah, tawaf kudum, dan memperbanyak sholawat. Nah, sekarang tata cara melakukan ibadah haji. Tata caranya itu mirip seperti rukun. Ini urutannya. Yang pertama ihram. Ihram tadi niat ya. Niat sesuai dengan tempat mikotnya. Setelah ihram niat, kita akan wukuf. Wukuf di Padang Arafah. Jadi tanggal 8 kita tuh sudah menjatuhkan, tanggal 8 Dzulhijjah kita sudah menjatuhkan niat ihram. Oke. Setelah itu para jamaah akan dibawa untuk wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dari zuhur sampai maghrib. Nah, begitu waktu maghrib tiba itu masuk tanggal 10 Dzulhijjah atau Idul Adha. Nah, setelah wukuf tanggal 9 Dzulhijjah ini ya, di Padang Arafah atau hari Arafah itu wukuf, jamaah haji akan dibawa mabit di Musdalifah atau bermalam di Musdalifah ya, tanggal 10. Lalu untuk selama hari tasyrik ya, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah ini mabit di Musdalifah atau bermalam di Musdalifah. Nah, setelah itu pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, setelah terbit matahari, jamaah melempar jumroh Aqobah 7 kali. Lemparan disertai bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Nah, jadi setelah kita wukuf, itu kita bermalam di Musdalifah untuk mengumpulkan kerikil tadi ya. Untuk melempar jumroh pada tanggal 11, 12, 13. Nah, pada tanggal 10-nya kita melempar jumroh Aqobah. Ya. Nah, setelah bermalam di Musdalifah, baru setelah rangkaian lempar jumroh selesai, tanggal 10, 11, 12, 13, baru jamaah akan pergi melakukan tawaf ifadah. Tawaf wajib, ya. Tawaf wajib. Nah, setelah melakukan tawaf ifadah, ya sa'i, ya. Setelah sa'i tahallul, baru selesai. Jadi tata cara pelaksanaan haji tadi, yang pertama ihram dulu, melakukan niat. Setelah niat, itu tanggal 8 ya, tanggal 9 Dzulhijjah menuju Arafah untuk wukuf mulai dari zuhur sampai maghrib.
Nah, begitu maghrib ini masuk tanggal 10. Tanggal 10 langsung ke Musdalifah. Lempar jumroh dulu, jumroh akobah 7 kali. Setelah itu mabit atau bermalam di Musdalifah sampai tanggal 13. Nah, soalnya 11, 12, 13 nanti melempar jumroh. Usta, ula. Ya. Setelah tanggal 13 baru kembali ke Mekah untuk tawaf. Tawaf wajib. Setelah tawaf baru sa'i, setelah sa'i tahallul selesai. Itu tata cara haji. Ya. Nah, selanjutnya kalau haji itu ada 3 macam pelaksanaan, cara pelaksanaan. Yang pertama adalah haji ifrad. Nah, haji ifrad ini adalah mengerjakan haji dan umroh itu haji duluan. Ya. Nah, jadi ada 3. Yang pertama haji ifrad. Haji ifrad itu adalah kita mengerjakan haji dulu. Ya, kita mengerjakan haji dulu baru umroh. Itu haji ifrad. Terus kedua ada haji tamatu. Tamatu itu mendahulukan umroh dulu baru haji. Nah, yang terakhir haji kiron. Maksudnya itu umroh dan haji dilakukan secara bersamaan. Ya, jadi ada tipe pelaksanaan. Yang pertama tadi haji ifrad, mendahulukan haji. Jadi, haji dulu baru umroh. Terus yang kedua tamatu, umroh dulu baru haji. Yang terakhir kiron, umroh dan haji secara bersamaan. Nah, ini tadi masalah fikih haji kita sudah selesai bahas. Sekarang kita akan membahas sedikit daripada fikih umroh. Nah, kalau pengertian umroh sendiri secara bahasa umroh itu sama ya, berarti ziarah. Kalau secara pengertian istilah umroh adalah ziarah ke Ka'bah untuk melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul. Umroh itu hukumnya wajib sebagaimana haji ya. Nah, umroh itu wajib dilakukan 1 kali seumur hidup ya, atau pernah, sama kayak haji, wajib ya 1 kali seumur hidup. Cuman di sini kita akan bahas nanti di akhir ya. Kita akan bahas akhir perbedaan antara haji dan umroh. Oke. Pengertiannya sama sih, basically maksudnya ya secara bahasa berarti mengunjungi. Cuman kalau umroh kita mengunjungi Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, sekarang syarat, rukun, dan wajib umroh ya. Nah, kalau rukun-rukun umroh itu adalah ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Udah, nggak ada wukufnya. Itu kalau haji. Jadi cuma ihram, ya, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Wajib umroh itu ada 2. Berikhram dari mikot dan menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan ihram kita. Ada 2 ya. Ihramnya di mikot dan juga menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan ihram. Nah, sekarang Gading Rusa akan jelaskan perbedaan umroh dan haji. Sebenarnya perbedaannya cukup signifikan. Yang pertama, kalau haji itu waktunya terbatas. Hanya bulan Dzulhijjah. Haji. Kalau umroh kapan saja bisa. Ya, waktunya bebas, tidak ditentukan. Terus dari segi rukun. Kalau rukun, haji tadi rukun ada wukuf. Kalau umroh rukunnya nggak ada wukuf. Cuman ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Kalau haji ada tambahan wukuf. Itu dari segi rukun. Wajibnya juga beda. Wajib haji kan tadi ada bermalam di Musdalifah, ada melontar jumroh. Kalau umroh wajibnya cuma 2. Cuman berikhram dari mikot dan juga cuman menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarangkan selama berikhram. Itu perbedaan haji dan umroh. Secara garis besar seperti itu. Nah, kalau masalah hal-hal yang bisa membatalkan umroh kita, itu sama. Hal-hal yang membatalkan ihram antara umroh dan haji itu sama. Ya, yang tadi yang memakai wangi-wangian, yang bersutubuh, yang memotong kuku dan rambut, bagi laki-laki menggunakan pakaian berjahit, menggunakan tutup kepala, bagi perempuan menggunakan cadar atau menutup telapak tangan. Larangan-larangan itu semua berlaku untuk haji dan umroh. Itu yang sama di situ. Dan kalau melanggar dapat dam, iya sama. Dua-duanya umroh haji juga dapat. Jadi itu yang sama dari umroh dan haji mungkin seperti itu. Kalau yang beda, ya sama, yang sama mikotnya ya. Mikotnya sama ya, tempat mikotnya sama. Yang perbedaan yaitu, yang perbedaan dari segi waktu pelaksanaan dan juga dari segi rukun dan wajibnya. Ya,
Jadi itu tadi materi masalah haji dan umroh, fikih haji dan umroh. Seperti apa? Kita sama-sama belajar ya. Silahkan kalian tulis di kolom komentar kalau ada sesuatu yang mau disanggah atau mau ditambahkan, boleh banget ya. Jadi terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe yang aktifin loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan dari channel Gani Rusa. Dan sampai berjumpa di Rarus minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.